ayat 214. Gimana bunyinya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatilah wahai Muhammad ashiratakal aqrabin, keluarga terdekatmu. Dan berilah peringatan wahai Muhammad. Siapa yang diberi peringatan? Keluarga terdekatmu. Peringatan dari apa? Ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka kufur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau kufur terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun surat Asy-Syu'ara, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya di suatu bukit. Mengumpulkan di suatu bukit. Kita flashback sebentar, bahwasanya Nabi Muhammad itu sebelum diutus sebagai nabi terkenal di kalangan masyarakat sebagai orang yang al-amin, fatonah, as-sadiq, yang bisa dipercaya, yang cerdas, jujur lisannya, dan itu sifat melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sudah mengumpulkan keluarganya di suatu bukit atau di suatu lembah, kemudian Rasulullah bertanya kepada keluarga besarnya, bagaimana pendapat kalian apabila di belakang gunung ini ada pasukan yang berkuda yang bersiap akan membunuh kalian atau yang siap akan memerangi kalian? Karena Nabi Muhammad SAW sudah melekat padanya sifat al-amin, keluarganya mengatakan, tentu kami percaya wahai Muhammad. Nah, ketika sudah mendapatkan jawaban seperti itu, Nabi Muhammad kemudian mengatakan lagi, sekarang wahai keluargaku, aku peringatkan kalian akan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentang Al-Qur'an, terhadap orang-orang yang menentang risalah kenabian. Nah, kemudian ketika mendengar seperti itu, ada keluarga pamannya dari Nabi Muhammad SAW namanya Abu Lahab maju ke depan menghadapi Rasulullah, menghadapi Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, apakah karena ini engkau wahai Muhammad mengumpulkan kami? Dengan nada merendahkan, dengan nada mengolok-olok, dengan nada mengejek. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Itu contoh turunnya Al-Quran atau sebab nuzul Al-Quran karena suatu peristiwa. Kemudian kita masuki turunnya ayat Al-Quran karena pertanyaan. Sebenarnya ini bukan fokus atau bukan terbatas hanya sahabat saja yang bertanya. Nanti kalau ditinjau dari orangnya, orang yang bertanya bisa jadi yang tanya itu adalah sahabat. Bisa jadi yang bertanya itu adalah orang-orang kafir. Bisa jadi orang Yahudi, orang Quraisy, bisa jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau ditinjau dari waktu pertanyaannya, nanti ada pertanyaannya itu, ya pertanyaan tentang masa-masa lampau. Ya. Ada misalnya contoh, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzul Qarnain. Dzul Qarnain adalah kisah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ada juga pertanyaan tentang yang sedang terjadi. Ingin jawaban ketika itu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian juga ada pertanyaan yang akan terjadi, misalnya kapan sih terjadinya hari kiamat? Nah, nanti turun surat An-Nazi'at, yas'alunaka ayyana sa'ab. Ya, seperti itu. Kemudian di sini turun ayat karena pertanyaan dari sahabat. Sababun nuzul Quran surat Al-Mujadilah ayat 1. Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 turun berkaitan dengan Khawlah binti Tha'labah dan juga Aus bin Somit. Khawlah binti Tha'labah ini adalah istri dari Aus bin Somit. Khawlah binti Tha'labah mengadukan perilaku suaminya Aus bin Somit kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa kok mengadu kepada Rasulullah? Karena suaminya telah mendihar dirinya. Apa itu dihar? Dihar adalah ucapan seorang kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya aku sudah tidak menggaulimu lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ketika mendengar seperti ini, Khawlah tidak terima. Karena sebelumnya Khawlah yang telah mengandung anaknya Aus bin Somit,
Khawlah yang menemani Aus bin Samit di masa susahnya. Kemudian ketika sudah masa lemahnya Khawlah, Aus bin Samit melakukan zihar kepada dirinya. Nah, ini Khawlah tidak terima, kemudian mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1. Kemudian juga nanti ayat-ayat berikutnya juga tentang kafarah, bagaimana caranya kalau sudah zihar ingin balik lagi kepada istrinya, itu ada kafarahnya, itu juga dijelaskan di surat Al-Mujadilah. Kemudian setelah kita sedikit gambaran dari contoh-contoh asbabun nuzul, insya Allah kita akan juga menggambarkan faedah dari mengetahui asbabun nuzul yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kami Mas Anwar Fuadi. Tafadhol Mas. Baik, terima kasih disampaikan Mas Isi. Selanjutnya saya lanjutkan tentang faidah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, menjelaskan hikmah pada pemberlakuan suatu hukum dan mengetahui bahwa syariat itu menjaga maslahat-maslahat umum dalam mengatasi berbagai peristiwa sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat manusia, seperti pelanggaran minuman keras misalnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu seperti Quran Surat An-Nahl 67, Al-Baqarah 219, An-Nisa 43, dan Al-Ma'idah 90 sampai 91. Jadi di sini itu dijelaskan bahwasanya salah satu faedah mengetahui asbabun nuzul itu seperti halnya Al-Quran diturunkan dalam 4 tahapan, yaitu seperti An-Nahl diturunkan misalkan untuk An-Nahl di sini yang 67, Al-Baqarah 219, yang mana di sini itu akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang terjadi ataupun latar belakang yang terjadi, tentang penerapannya seperti apa. Seperti halnya Quran Surah An-Nisa yang berlaku untuk perempuan-perempuan, Al-Ma'idah yang berarti untuk misalkan makanan ataupun yang lainnya, maka di situ nanti dengan mengetahui asbabun nuzulnya maka kita akan mudah mengetahui tentang memahami ataupun menafsirkan dan menerapkan tentang seperti apa nanti kalau misalkan diterapkan kepada suatu keadaan ataupun berbeda kasus, nanti bisa ditemukan jawabannya ataupun ditemukan solusinya melalui asbabun nuzul nanti kalau dipelajari. Terus yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu memberikan kejelasan tafsir terhadap beberapa ayat. Misalnya Urwah bin Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah. Seperti halnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawaf bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang di mana di situ Urwah bin Zubair itu mengalami kesulitan di dalam memahami hukum sa'i, yaitu ketika sa'i antara Safa dan Marwah, beliau di situ mengalami kesulitan dalam memahami arti peniadaan dosa di situ. Lalu beliau itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang perihal tersebut. Maka Sayyidah Aisyah itu menjelaskan tentang kata tidak ada dosa di ayat itu, maksudnya beliau menjelaskan bahwasanya itu adalah bentuk penolakan terhadap isu yang terjadi pada kaum muslimin yang dimana isu tersebut itu sudah mengakar kuat di hati kaum muslimin pada waktu itu, dengan mempunyai pandangan bahwasanya itu adalah sebuah tradisi kaum jahiliyah katanya. Itu ada dasarnya pada saat itu dulu sebelum datangnya Islam, sebelum pra-Islam dulu orang-orang jahiliyah itu sering sa'i antara Safa dan Marwah, dan di situ di Bukit Safa dan di Bukit Marwah itu di sana ada patung-patung di sana yang dimana kalau mereka itu sa'i mereka selalu mengusap dan mengelus-elus mungkin ya, mengusap patung tersebut. Nah dari situlah maka ketika Islam datang maka patung-patung tersebut dihancurkan, lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 158. Dan yang ketiga, membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum ataupun berlaku khusus. Selanjutnya dalam hal apa ayat tersebut diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbabun nuzul. Yang keempat, asbabun nuzul menjelaskan terkait siapakah ayat Al-Quran itu turun agar tidak diterapkan pada yang lain karena dorongan permusuhan.
Dan yang kelima, pengetahuan tentang asbabun nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarkannya. Jadi itulah faedahnya ataupun urgensinya pentingnya mengetahui asbabun nuzul, karena kalau tidak mengetahui asbabun nuzul itu pengetahuannya itu kurang baik ataupun kurang lengkap di dalam memahami ayat Al-Quran ataupun menafsirkan ataupun menerapkan, nanti takutnya terjadi kekeliruan di dalam menafsirkannya ataupun memahaminya. Maka diperlukan asbabun nuzul untuk mengetahuinya dan mempelajarinya. Mungkin hanya itu. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya, Mas Izi, silahkan dilanjutkan tentang kaidah menentukan asbabun nuzul. Berikutnya, setelah kita mengetahui faedah apabila kita mengetahui asbabun nuzul, sekarang kita masuki pembahasan kaidah yang diterapkan oleh para ulama dalam menentukan asbabun nuzul. Yang pertama, rujukan yang digunakan para ulama untuk menentukan asbabun nuzul, tentunya mereka berpegang pada riwayat-riwayat, riwayat yang sahihah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat yang hadir atau hadirul kisah, ya, hadirul kisah yang menyaksikan ayat itu turun. Atau boleh juga, ada juga ulama yang berpendapat boleh berpegang dengan riwayat yang diriwayatkan oleh tabi'in, tapi dengan syarat tabi'innya ini adalah murid dari ahli tafsirnya dari kalangan sahabat. Misalnya muridnya Ibnu Umar, muridnya Ibnu Mas'ud, muridnya Ibnu Abbas. Sana nanti ada para tabi'in, diantaranya Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, mungkin itu. Kemudian para ulama juga mewajibkan bahwasanya memilih riwayat-riwayat yang sahihah dalam permasalahan asbabun nuzul. Ya, mereka nanti kita akan jelaskan juga bagaimana ketatnya para ahli Al-Quran dalam memilih asbabun nuzul. Kemudian berikutnya kita memasuki pembahasan redaksi asbabun nuzul. Redaksi asbabun nuzul ada dua. Yang pertama adalah redaksi, kalau dalam bahasa Arab itu sighah sarihah atau redaksi yang jelas, redaksi yang tegas menjelaskan bahwasanya itu adalah asbabun nuzul. Nanti ada juga sighah muhtamilah atau redaksi yang mengandung unsur kemungkinan. Mungkin ini asbabun nuzul, tapi mungkin juga ini adalah tafsir. Contoh redaksi yang sarihah atau redaksi yang jelas, nanti ada ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nasyitum. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nasyitum. Jadi di situ nanti, nah ini contoh untuk redaksi yang sharihah dulu. Redaksi yang sharihah itu riwayat dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan dahulu orang-orang Yahudi itu berkata, apabila seorang laki-laki menggauli istrinya di kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan terlahir juling. Ini mitos yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian turunlah ayat. Apa? Sebelum memasuki contoh tadi ada yang terlewat. Untuk yang redaksi sharihah itu biasanya menggunakan konteksnya seperti ini teksnya. Sababun nuzulil ayah kaza. Saya seperti itu. Sebab turunnya suatu ayat seperti ini. Atau su'ilan Nabi SAW an kaza fanazalatil ayat. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sesuatu seperti ini, kemudian turunlah ayat seperti ini. Itu redaksinya sharihah. Kemudian teks yang lain, nazalat hadhil ayat fi kaza. Ayat ini turun berkaitan dengan ini. Kalau yang nazalat hadhil ayat fi kaza itu maksudnya ghairu sharihah. Kemudian kalau yang sighah muhtamilah itu contoh teksnya adalah unzilat hadhil ayat fi kaza. Ayat ini turun pada permasalahan seperti ini, atau aku mengira ayat ini turun karena permasalahan seperti ini. Itu biasanya contoh-contoh redaksi yang
sarihah dan redaksi yang muhtamilah. Kemudian memasuki contoh redaksi yang sarihah itu nisa'ukum harthul lakum, riwayat dari Jabir tadi sudah. Apabila seorang laki-laki menggaul istrinya di kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan terlahir juli. Lalu turunlah ayat, jelaskan. Lalu turunlah ayat. Ini redaksi sarihah. Turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annasyitum. Kemudian redaksi yang muhtamilah ini juga masih sama. Masih sama ayat nisa'ukum harthul lakum. Tapi dari jalur Ibnu Umar. Di jalurnya Jabir, jalurnya Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Nafi bahwasanya ketika ia membaca ayat nisa'ukum harthul lakum, kemudian Ibnu Umar mendengarnya, dia tanya kepada Nafi, tahukah kamu terkait apa ayat ini turun? Kemudian Nafi menjawab, nggak tahu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ayat ini turun berkaitan dengan menggauli istri-istri di dubur mereka. Ya. Jadi ini contoh sighah atau redaksi yang tidak jelas. Ya. Jadinya yang redaksi muhtamilah ini dibawa ke makna tafsir, bukan makna asbabun nuzul. Kemudian berikutnya mendudukan riwayat yang bertentangan mengenai asbabun nuzul. Artinya ketika ada dua riwayat, seperti tadi contoh sebelumnya, ketika ada dua riwayat yang bertentangan, bagaimana para ulama mengkompromikannya, bagaimana para ulama dalam mensikapinya. Tentu yang pertama, para ulama itu harus berpegang pada riwayat yang sahihah dan thubut. Jadi ketika ada dua riwayat, yang satu riwayatnya sahihah, yang satu riwayatnya ghairu sahihah, yang dipakai adalah riwayat yang sahihah. Yang riwayat ghairu sahihah ditinggalkan. Contoh Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 3. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Ini ternyata kalau ditelusuri ada dua riwayat seputar asbabun nuzul. Yang satu riwayatnya sahihah, yang satu riwayatnya tidak sahihah. Yang riwayatnya sahihah itu diriwayatkan dari Jundub al-Bajali. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sakit kurang lebih 3-4 hari. Kemudian datang seorang wanita mengejek Nabi. Wanita kafir mengejek Nabi. Wahai Muhammad, kamu itu ditinggal oleh setanmu. Maksudnya kamu itu sudah ditinggal sama Jibril. Gitu. Kemudian turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini adalah riwayat yang sahihah. Ada juga riwayat tentang asbabun nuzul ad-duha tapi tidak sahihah. Meskipun riwayatnya masyhur tapi tidak sahihah. Dan ini tidak dipakai oleh Al-Qur'an dalam menentukan asbabun nuzul. Yaitu yang diriwayatkan oleh budak wanita atau pelayannya Rasulullah SAW. Pelayannya Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa ada seekor anak anjing yang masuk ke dalam kamarnya Rasulullah. Kemudian anak anjing itu menyelinap di bawah kasurnya Nabi, kemudian sampai anak anjing itu meninggal atau anak anjing itu mati. Kemudian Jibril tidak menurunkan ayat ketika anak anjing itu masih ada di kamarnya Rasulullah. Kemudian ketika sudah dibersihkan kamarnya itu oleh pelayannya Rasulullah, baru turun surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Tapi riwayat yang terakhir ini adalah riwayat yang tidak sahihah. Jadi para ulama, para ahli Quran tidak menganggapnya sebagai asbabun nuzul. Kemudian berikutnya, apabila telah ditemukan berupa riwayat yang sahihah, maka misalnya ada dua riwayatnya ini sama-sama sahihah, tetapi yang satu menggunakan sighah redaksi yang sharihah, sighah yang jelas, yang satunya lagi menggunakan sighah muhtamilah. Maka para ahli Quran itu memilih yang riwayat sahihah, sharihah, ya, riwayat yang sahih dan juga dengan redaksi yang jelas. Nanti yang riwayat sahihah tapi lafadznya atau redaksinya ghairu sharihah nanti dibawa pada makna tafsir, bukan makna asbabun nuzul. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi saya sudah jelaskan di ayat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum
fatu harsakum annasyitum. Ya. Jadi yang sahihah itu riwayatnya, yang sahih itu adalah riwayatnya Jabir, riwayat Jabir yang apa itu namanya terdengar mitos, maksudnya yang menggaul istrinya dari arah belakang, bahkan anaknya juling. Kemudian yang riwayat muhtamilah itu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ketika mendengar bacaannya Nafi. Kemudian berikutnya adalah apabila riwayatnya ini sama-sama sahihah, kemudian sama-sama menggunakan sighah sharihah. Riwayatnya sama-sama sahihah, kemudian sama-sama menggunakan sighah sharihah, ya. Sama-sama sharihah, sama-sama sahihah, sama-sama sharihah. Nah, itu dilihat. Kalau waktunya berdekatan, maka itu dianggap semuanya sebagai asbabun nuzul. Contohnya Quran surat An-Nur ayat 5 sampai ayat 6. Ayat 5 sampai ayat 6 yaitu berkaitan dengan li'an atau persaksian apabila melihat istrinya selingkuh, ya. Tapi tidak ada saksi yang lain kecuali dirinya, ya. Itu yang pertama ada Hilal bin Umayyah, kemudian ada Uwaimir, ya. Ada Uwaimir. Kasusnya berdekatan. Hilal dulu ada kasus istrinya berzina atau istrinya berselingkuh dengan siapa? Saya lupa namanya. Kemudian setelah itu melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian setelah beberapa saat ada juga kasus yang sama, Uwaimir mendapati istrinya berselingkuh juga. Kemudian apabila itu tadi kalau waktunya berdekatan, semuanya dianggap asbabun nuzul, ya. Semuanya dianggap asbabun nuzul. Kemudian apabila misalnya riwayatnya sahihah dengan sighah sama-sama sharihah, tapi waktunya saling berjauhan. Nanti ulama menganggapnya ada yang menganggapnya dibawa ke makna tarjih atau dikuatkan, mana yang bisa dikuatkan. Kalau ada yang bisa dikuatkan, berarti asbabun nuzulnya dari riwayat ini. Dari riwayat ini bukan asbabun nuzul. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya dibawa ke ta'addud atau dibawa ke makna tikrarun nuzul atau pengulangan turunnya ayat Al-Quran. Contohnya surat Al-Isra ayat 85. Surat Al-Isra ayat 85 itu berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh. Di riwayat yang pertama itu dari riwayatnya Bukhari dari jalur Ibnu Mas'ud, ya. Riwayatnya Bukhari yang menyampaikan adalah Ibnu Mas'ud. Suatu ketika aku berjalan bersama Nabi. Nah, ini hadirul kisah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dan dia juga hadirul kisah, menyaksikan. Berjalan bersama Nabi di Madinah. Kemudian ada sekumpulan orang-orang Yahudi. Kemudian mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang ruh. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, kemudian Nabi mendengarkan kepalanya di atas, kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil ruh. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua sahihah juga, sharihah juga, tapi jarak waktu dengan riwayat yang sebelumnya tadi berjauhan. Ini diriwayatkan dari At-Tirmidzi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di Mekah berkata kepada Yahudi yang ada di Mekah, itu ada Muhammad, kamu mau tanya apa? Menyambungkan pertanyaan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Kemudian orang Yahudi mengatakan kepada orang Quraisy itu, coba tanya kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad itu tentang ruh. Baru orang Quraisy tanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Nah, ini waktunya berjauhan. Yang satu turunnya di Madinah, yang riwayat Ibnu Mas'ud tadi turunnya di Madinah,
yang riwayat Ibnu Abbas turunnya di Mekah. Nah, mana ini? Ditarjih, dilakukan tarjih. Mana yang kira-kira lebih kuat? Ternyata yang kuat ada yang merojihkan riwayat yang pertama, karena Ibnu Mas'ud itu hadirul kisah, menyaksikan kisah turunnya Al-Quran. Ada juga yang menganggap bahwasanya ini adalah tikrarun nuzul, turunnya 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah juga turun. Mungkin itu. Oh ya, kemudian berikutnya masih ada kaidah dalam menentukan asbabun nuzul. Yang terakhir adalah permasalahan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dijadikan acuan itu adalah keumuman lafadznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Contoh misalnya ayat zihar. Ayat zihar itu turun khusus kepada Khawlah binti Salabah dan juga kepada Aus bin Samit. Tapi lafaz yang digunakan itu menggunakan lafaz umum. Misalnya lafaz kafarah yang ingin menebusnya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, itu walladzina, dan orang-orang yang menzihar istrinya. Lafaznya umum. Nah, kalau seperti ini kasusnya yang dijadikan acuan adalah keumuman lafadznya, bukan karena sebabnya yang khusus. Jadi ayat ini bukan hanya hukumnya bukan hanya kepada Khawlah binti Salabah atau kepada Aus bin Samit aja, tapi semuanya. Ketika nanti setelah kasusnya Aus bin Samit, ketika itu ada yang melihat istrinya, maka berlaku ayat ini. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ini kaidah babun nuzul yang kemudian berikutnya ada kesimpulan, insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami Mas Muhammad Anwar. Baik, saya lanjutkan tentang kesimpulan. Yang pertama, asbabun nuzul merupakan latar belakang yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat ataupun surat tertentu dalam Al-Quran, baik yang terkait dengan peristiwa khusus maupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sekian beragam banyak definisi-definisi yang telah disusun oleh para ulama kita, ada mereka yang mengatakan bahwasanya seperti Az-Zarqani yang mengatakan asbabun nuzul itu adalah adanya peristiwa ataupun kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat ataupun beberapa ayat tertentu, yang dimana kasus tersebut ataupun kejadian tersebut itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Dan juga ada yang mengatakan, tetapi ini mungkin yang populer gitu, yang saya temukan di dalam kitab-kitab itu, di sana dikatakan bahwasanya asbabun nuzul itu adalah adanya kejadian ataupun peristiwa tertentu yang pada waktu itu bersamaan dengan turunnya ayat, yang dimana ayat tersebut itu saling berkaitan ataupun bisa dikaitkan antara keduanya, baik itu sebelum ataupun sesudahnya. Tetapi yang perlu diketahui oleh kita semua tentang asbabun nuzul itu, bahwasanya asbabun nuzul itu adalah adanya kasus-kasus tertentu yang dimana kasus tersebut itu menyebabkan turunnya satu ataupun beberapa ayat tertentu, yang dimana ayat tersebut itu turun untuk menjelaskan tentang ayat tersebut ataupun kejadian tersebut. Dan yang paling penting tentang asbabun nuzul itu, seperti yang telah disebutkan tadi di awal, bahwasanya asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang dimana itu berasal dari bahasa Arab. Asbab berarti sebab-sebab terjadinya ataupun turunnya, adanya perantara turunnya ayat tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu pemahaman yang mendalam terhadap asbabun nuzul sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat. Penggunaan asbabun nuzul juga berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami teks Al-Quran. Dengan mempelajari asbabun nuzul, kita dapat mengerti dengan lebih jelas bagaimana suatu hukum ataupun perintah dalam Al-Quran diterapkan sesuai dengan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, sebagian besar ayat turun secara umum tanpa latar belakang peristiwa tertentu. Oleh karena itu, metode tafsir tidak hanya bergantung pada sebab asbabun nuzul semata, tetapi juga memerlukan pendekatan lain seperti halnya pendalaman bahasa, kajian makosid syariah, dan juga pemahaman konteks keseluruhan Al-Quran. Jadi di sini dikatakan bahwasanya tidak semua itu yang turun, ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya, sebagaimana itu dikatakan bahwasanya Az-Zarqani kalau tidak salah itu mengelompokkan ke dalam dua kategori, yang dimana di situ Az-Zarqani kategori yang pertama bahwasanya Al-Quran itu turun karena tanpa ada sebab. Bahwasanya kenapa kok tanpa sebab? Ya karena di situ untuk
untuk dijadikan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Terus selanjutnya ingin memberitahukan atau ingin memberikan pelajaran tentang ilmu-ilmu agama ataupun dasar-dasar agama, akidah ataupun tauhid dan lain sebagainya. Maka ayat-ayat tersebut tidak memerlukan dengan yang namanya asbabun nuzul, tidak untuk diajukan, maka perlu dengan